Assalamualaikum Bapak dan Ibu semua, para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya? Semoga Bapak dan Ibu semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, panjang umur, dan juga mendapatkan limpahan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita ketemu lagi ya Bapak dan Ibu semua, kita akan mengupas atau kita akan membicarakan secara detail mengenai apakah nanti kira-kira ada peluang, ada rapelan gaji ataupun ada kenaikan gaji dari negara kepada para pensiunan PNS atau tidak. Nah, kita akan membicarakannya secara terstruktur atau secara runtut agar semuanya clear, agar semuanya jelas, dan tidak ada lagi pensiunan PNS yang mengalami kebingungan atau tidak ada lagi pensiunan PNS yang termakan hoak. Tonton video ini sampai habis Bapak dan Ibu semua, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dulu ya. Jadi Bapak dan Ibu semua, sama-sama kita ketahui saat ini itu kan memang ada sangat banyak pertanyaan dari para pensiunan PNS mengenai apakah ada rapelan gaji atau apakah ada kenaikan gaji bagi para mantan abdi negara di seluruh Indonesia. Nah, di bagian pertama kita akan membahas mengenai statement atau pernyataan yang sangat tegas, yang sangat lugas dan juga sangat clear dari PT Taspen terkait dengan rapelan gaji ataupun kenaikan gaji. Dalam berbagai konten saya sebelumnya, saya sudah menyatakan atau saya sudah mencantumkan pernyataan resmi dari PT Taspen bahwa sampai saat ini Taspen itu belum menerima atau belum mendapatkan regulasi atau peraturan atau landasan hukum terkait dengan kenaikan gaji ataupun rapelan gaji bagi para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Itu artinya ketika tidak ada payung hukumnya, ya tentu saja PT Taspen sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah tidak bisa untuk melakukan kebijakan atau tidak bisa seenaknya untuk memberikan rapelan gaji ataupun kenaikan gaji. Jadi dari situ sudah clear ya Bapak dan Ibu semua bahwa PT Taspen dalam hal ini tentu saja dalam posisi menunggu adanya regulasi yang akan dikeluarkan oleh Presiden Pak Prabowo Subianto. Nah, pertanyaannya, ketika PT Taspen itu sudah menyatakan bahwa sampai saat ini itu belum ada regulasi atau payung hukum terkait dengan kenaikan gaji ataupun rapelan gaji, apakah ada peluang bagi para pensiunan PNS di seluruh Indonesia untuk mendapatkan rapelan gaji atau untuk memperoleh kenaikan gaji dari negara atau tidak? Ini adalah pembahasan di part atau di bagian yang lain. Ini adalah bagian kedua ya Bapak dan Ibu semua. Nah, kalau kita bicara mengenai peluang, tentu saja masih ada peluang bagi pensiunan PNS untuk mendapatkan rapelan gaji ataupun mendapatkan gaji naik dari negara atau dari pemerintah. Kalau kita bicara peluang itu kan dari 0 sampai tak terhingga. Nah, itu artinya ya sekali lagi tentu saja masih ada peluang. Tapi sekali lagi semuanya akan bergantung dari kemauan atau bergantung dari iktikat yang ditunjukkan oleh pemerintah. Kalau pemerintah atau negara itu mempunyai keinginan atau memiliki kemauan untuk memberikan rapelan gaji kepada pensiunan PNS, ya tentu saja nanti bisa ada rapelan gaji. Begitu juga kalau negara memiliki niat untuk memberikan kenaikan gaji, ya tentu saja para pensiunan PNS bisa mendapatkan gaji naik dari pemerintah. Sayangnya menjadi begini Bapak dan Ibu semua, saat ini itu kan memang di situasi saat ini belum ada regulasi sehingga ya tentu saja para pensiunan PNS itu kan masih harap-harap cemas. Nah, kita lanjut ke bagian pembahasan yang lain. Kalau kita bicara mengenai rapelan gaji atau kenaikan gaji, ini sekali lagi akan sangat berkaitan dengan apa yang terjadi terhadap para PNS aktif ataupun ASN aktif. Bedanya adalah para PNS aktif ataupun ASN aktif itu sudah memiliki landasan hukum atau sudah memiliki payung hukum terkait gaji mereka. Jadi di dalam Perpres nomor 79 tahun 2025 itu kan dicantumkan bahwa gaji untuk para PNS aktif seperti TNI, Polri, pejabat negara, kemudian guru dan lain sebagainya itu akan mendapatkan kenaikan dari negara. Nah, ketika nanti gaji untuk PNS aktif atau ASN aktif itu naik, bisa saja gaji untuk para pensiunan PNS itu juga akan dinaikkan oleh pemerintah atau oleh negara. Tapi kita juga harus menyisakan ruang ikhlas ya Bapak dan Ibu semua, karena di dalam Perpres nomor 79 tahun 2025 itu kan tidak dicantumkan adanya pernyataan kenaikan gaji untuk para pensiunan PNS. Di dalam Perpres tersebut yang diatur kenaikan gajinya itu adalah ASN aktif atau PNS aktif.
Nah, hal itulah yang seperti tadi saya bilang di awal, kalau kita bicara apakah ada peluang atau tidak gaji untuk para pensiunan PNS naik di masa depan, ya bisa jadi ada peluangnya. Tapi ya sekali lagi, bahwa kita harus menyisakan ruang ikhlas bahwa di dalam Perpres nomor 79 tahun 2025 itu tidak mencantumkan pensiunan PNS, itu merupakan fakta yang tidak bisa diotak-atik, sehingga ya sekali lagi para pensiunan PNS hanya bisa berharap karena memang tidak ada landasan hukum. Mungkin kata-kata saya ini akan terasa sangat menyakitkan ya Bapak dan Ibu semua, tapi itu adalah fakta, itu adalah kenyataan yang memang dihadapi oleh para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Nah, di bagian selanjutnya kita akan membahas mengenai janji dari Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudi Sadewa. Seperti yang kita ketahui bahwa Pak Purbaya sebagai bendahara negara, sebagai Menteri Keuangan itu kan sudah menyatakan bahwa beliau akan melihat bagaimana kondisi fiskal atau kondisi keuangan atau APBN di triwulan pertama tahun 2026 ini untuk kemungkinan mengeksekusi Perpres nomor 79 tahun 2025 terkait dengan kenaikan gaji bagi PNS. Nah, Pak Purbaya itu menyatakan bahwa setelah melihat triwulan pertama, beliau itu bisa untuk melakukan langkah di triwulan kedua dan seterusnya. Nah, sayangnya menjadi gini Bapak dan Ibu semua, kita sama-sama ketahui bahwa ternyata APBN di bulan Februari tahun 2026 ini ternyata mengalami defisit sebesar 135, sekian triliun rupiah. Itu adalah defisit yang sangat besar ya Bapak dan Ibu semua, sehingga ya hal itu menjadi PR tersendiri bagi negara atau bagi pemerintah untuk mencari cara atau mencari solusi bagaimana biar keuangan negara atau APBN itu tidak mengalami defisit. Pada dasarnya defisit APBN itu terjadi ketika pengeluaran itu lebih besar jika dibandingkan dengan pemasukan. Untuk bulan Februari sendiri pengeluaran itu mencapai 400 sekian triliun rupiah, sementara pemasukannya itu sekitar 300 triliun rupiah. Nah, itu artinya ada defisit sebesar 135 sekian triliun rupiah. Dengan kondisi defisit seperti itu, apakah mungkin gaji untuk para pensiunan PNS itu akan dinaikkan, atau apakah mungkin ada rapelan gaji bagi para pensiunan PNS atau tidak? Nah, kalau kita bicara dengan konteks seperti itu atau dengan kondisi seperti itu, ya mungkin kita sudah bisa menyadari bahwa mohon maaf ini tidak mengecilkan harapan ya Bapak dan Ibu semua, tapi kita melihat secara fakta aja. Ketika APBN defisit, ya cukup sulit bagi para pensiunan PNS untuk mendapatkan kenaikan gaji. Hal ini juga berlaku bagi para PNS aktif ataupun ASN aktif. Ketika APBN negara itu mengalami defisit, ya kemungkinan Perpres nomor 79 tahun 2025 terkait dengan kenaikan gaji itu juga cukup sulit untuk dieksekusi. Itu artinya para PNS aktif ataupun ASN aktif itu juga masih harap-harap cemas terkait apakah atau kapan gaji mereka itu akan dinaikkan oleh negara atau oleh pemerintah. Tapi bedanya sekali lagi Bapak dan Ibu semua, untuk para PNS aktif ataupun ASN aktif itu kan mereka bisa lebih bernapas lega karena sudah ada landasan hukum atau sudah ada payung hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tapi beda cerita dengan pensiunan PNS yang memang tidak ada landasan hukum atau tidak ada payung hukum yang mengatur tentang kenaikan gaji ataupun rapelan gaji. Nah, bagian selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja yang kira-kira bisa dilakukan oleh negara atau oleh pemerintah terkait dengan defisit APBN yang ini tentu saja kaitannya dengan kenaikan gaji untuk para PNS aktif ataupun ASN aktif, dan syukur-syukur untuk para pensiunan PNS. Kita sama-sama ketahui ya Bapak dan Ibu semua bahwa ekonomi Indonesia itu kan juga dipengaruhi oleh situasi geopolitik yang ada di dunia. Jadi apapun yang terjadi di dunia dalam hal ini, kalau sekarang ini kita bicara tentang perang di Timur Tengah antara Iran melawan Israel dan Amerika Serikat, tentu saja sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, kita tidak tahu sampai kapan perang atau eskalasi yang terjadi di Timur Tengah itu akan seperti ini. Karena bisa saja ini selesai dalam waktu yang moderat atau dalam waktu yang tidak terlalu panjang. Tapi bisa juga
perang antara Iran melawan Israel melawan Amerika itu juga terjadi atau bisa selesai dalam waktu yang jauh lebih lama lagi. Nah, kondisi tersebut tentu saja sangat berpengaruh terhadap perekonomian di banyak negara, terutama kalau kita bicara di konteks ini di Indonesia. Karena apa? Ya sekali lagi, apapun yang terjadi di luar negeri itu kan memang akan sangat berpengaruh terhadap Indonesia. Nah, dengan situasi seperti ini, ya tentu saja mungkin sekali lagi, para pensiunan PNS itu harus menyisakan ruang ikhlas. Kalau nanti, amit-amit ya Bapak dan Ibu semua, ini amit-amit, kalau nanti ternyata tidak mendapatkan kenaikan gaji ataupun tidak mendapatkan rapelan gaji dari negara atau dari pemerintah. Karena, ya sekali lagi, untuk PNS aktif atau ASN aktif saja sampai saat ini itu kan belum ada kenaikan gaji, belum ada realisasi nyata terkait gaji mereka akan dinaikkan oleh negara atau oleh pemerintah. Nah, ketika yang aktif atau dalam hal ini adalah PNS aktif saja belum dieksekusi, ya kemungkinan untuk pensiunan PNS itu juga masih cukup jauh dari bayangan atau cukup jauh dari kenyataan. Di dalam konteks ini, ya tentu saja kita akan menunggu bagaimana situasi ekonomi di triwulan kedua sesuai dengan janji yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudi Sadewa. Karena apa? Ya untuk di triwulan pertama ini saja kan situasinya seperti ini. Kemungkinan besar dan ini sudah ada banyak prediksi dari analis atau dari ahli ekonomi bahwa triwulan kedua itu juga kondisinya tidak akan jauh berbeda dengan triwulan pertama. Itu artinya situasi atau kondisi ekonomi atau perekonomian Indonesia itu juga akan 11-12 antara triwulan pertama dengan triwulan kedua. Nah, hal itu bisa menjadi alarm atau bisa menjadi sebuah pengingat bagi para PNS aktif, bagi para ASN aktif, dan juga khususnya bagi para pensiunan PNS yang berkaitan dengan rapelan gaji atau kenaikan gaji. Mungkin ini cukup mengecewakan ya Bapak dan Ibu semua, tapi sekali lagi ini adalah fakta yang memang kita hadapi, tidak hanya oleh para pensiunan PNS, tapi juga oleh para pebisnis yang ada di Indonesia, bahwa ya ekonomi Indonesia saat ini sedang seperti ini. Banyak yang bilang saat ini daya beli masyarakat menurun, kemudian juga penjualan khususnya di bulan Ramadan ini juga lesu, kemudian juga para pelaku bisnis itu mengeluhkan tentang traffic atau tentang arus lalu lintas bisnis yang memang tidak seramai tahun-tahun sebelumnya. Yaitu adalah situasi yang dihadapi, sehingga ya kita hanya bisa berharap agar ada iktikat dari negara atau dari pemerintah untuk memberikan kesejahteraan yang lebih besar kepada para pensiunan PNS. Tapi kalau kita menunggu bagaimana situasi di Timur Tengah atau geopolitik dunia itu mereda, ya mungkin masih, kalau menurut saya ya, dan ini sudah ada banyak analis juga, akan cukup lama, sehingga ya Indonesia masih akan terkena dampak dari situasi global yang sedemikian rupa. Jadi begitu ya Bapak dan Ibu semua, tadi sudah saya jelaskan bahwa yang pertama, sampai saat ini belum ada regulasi atau belum ada peraturan terkait dengan rapelan gaji atau kenaikan gaji. Pada prinsipnya, selama gaji itu belum naik, ya tidak mungkin ada rapelan gaji, karena rapelan gaji itu kan selisih antara gaji lama dengan gaji baru. Kalau ada rapelan gaji, ya tentu saja gaji yang baru itu dinaikkan terlebih dahulu dibandingkan dengan gaji lama, sehingga nanti ada rapelan gaji. Yang kedua, defisit Indonesia di bulan Februari itu mengalami, APBN-nya itu mengalami defisit 135 sekian triliun rupiah, dan kita akan melihat bagaimana situasi ekonomi di triwulan kedua. Yang ketiga, Perpres nomor 79 tahun 2025 itu tidak mengatur atau tidak membahas atau tidak mencantumkan tentang kenaikan gaji untuk para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Di dalam Perpres itu hanya mencakup tentang para ASN atau para PNS aktif. Tapi sekali lagi, ya tentu saja kita boleh berharap ketika nanti gaji untuk PNS aktif atau ASN aktif itu dinaikkan, gaji untuk para pensiunan PNS itu juga akan dinaikkan oleh negara atau oleh pemerintah. Kalau menurut Bapak dan Ibu semua, bagaimana kira-kira tentang peluang ada kenaikan gaji bagi para pensiunan PNS di seluruh Indonesia? Karena ya sekali lagi PT Taspen sudah menyatakan bahwa berbagai konten atau berbagai kabar yang menyatakan ada kenaikan gaji atau rapelan gaji itu sudah dipastikan sebagai konten hoax
dan PT Taspen itu sudah mengeluarkan pernyataan itu sejak tahun 2025 yang lalu. Silakan tulis di kolom komentar, kalau termasuk juga kalau ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu semua, silakan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya carikan sumber validnya atau sumber resminya, dan kita sama-sama berdoa agar negara memberikan kesejahteraan yang lebih baik kepada para pensiunan PNS yang memang kita ketahui para mantan abdi negara ini kan memiliki jasa yang sangat besar ketika mereka masih aktif sebagai ASN. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semua.